Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil imani wat ta'ati wat taqwa wa nahana 'anil kufri wal ma'siyati wal fahsya. Asyhadu an la ilaha illallah wa kafa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa hussukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin wa hin la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi wal an'ami wad dawabi mukhtalifun alwan. Kadzalika innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Innallaha azizun ghafur. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat Masjid Raya Villa Inti rahimani wa rahimakumullah. Kita awali uraian khutbah yang berjudul Eksistensi dan Peran Ulama dengan menaikkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena semata dengan sebab rahmat, hidayah dan ma'unanya lah kita semua masih diberikan kesempatan terbaik untuk melaksanakan berjamaah sholat Jumat. Mengiringi puji dan syukur, kita mohonkan sholawat dan salam kepada Nabiullah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga tercinta beliau, sahabat-sahabat terdekatnya, dan umat yang menjadi kesayangan dan kebanggaannya, yaitu ummatan muslimatan, kapan dan dimanapun mereka dan kita berada. Mudah-mudahan menjadi gerbong dari sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di antara sunnatullah yang bisa dibuktikan dengan kalamnya atau kalamullah yang dibuktikan kebenarannya dengan sunnatullah, bahwa Allah menciptakan umat manusia di muka bumi ini dengan serbaneka, baik itu kalangan manusia maupun non manusia, khususnya hewan dan lain sebagainya. Hal ini Allah kalamkan dalam surat Fatir atau surat ke-35 ayat 28 yang khatib bacakan di pengantar khutbahnya tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wal an'ami wad dawabi mukhtalifun alwan. Dan di antara manusia, termasuk kita, karena kita manusia bukan hewan, na'udzubillah min dzalik, apalagi hewan liar, wal an'ami, dan juga binatang ternak.
Wadawabi, dan makhluk-makhluk hewan yang lain-lainnya, baik yang berkaki 2, berkaki 4 dan seterusnya, yang oleh Al-Quran disebut dengan ad-dawab. Mukhtalifun alwan, itu warna-warninya berbeda-beda. Kepala sama berambut, tetapi jenis rambutnya tidak sama. Salah satu contoh, bahasanya berbeda-beda. Jangankan disandingkan dengan negara-negara lain di muka bumi ini, yang jumlahnya 200-an negara. Di kita sebagai bangsa yang majmuk di Indonesia ini saja, Masya Allah, luar biasa banyaknya bahasa-bahasa daerah itu. Lalu Allah katakan, itulah caranya Allah memberikan pendidikan kepada hambanya, terutama yang bernama manusia. Karena hewan hanya punya insting, nggak punya daya pikir. Yang punya daya pikir, daya rasa, itu adalah terutama manusia. Dalam arti daya rasa yang bersifat keruhanian. Lalu ditegaskan oleh ayat ini, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesudah Allah menyebutkan tentang golongan manusia, lalu hewan, khusus hewan ternak yang masih bisa diajari dan dipelajari, bukan hewan liar. Lalu Allah mengatakan, dari makhluk-makhluknya yang sangat banyak itu, yang beragam, yang merasa memiliki rasa takut kepada Allah itu cuma ulama, menurut ayat ini. Pertanyaannya, siapa sih ulama itu? Secara umum diartikan ulama itu setiap manusia yang berilmu pengetahuan, apapun dia disiplin ilmunya, itu ilmuwan, ulama. Tapi lazim dipersempit atau dibatasi, ulama itu kerap diartikan sebagai orang yang ahli dalam bidang agama. Untuk mengatakan ulama itu setiap ilmuwan, buktinya Bani Israel juga punya ulama. Di Quran disebutkan ulama Bani Israel. Untuk yang beragama Islam, termasuk kita, tentunya alhamdulillah, dispesifikasikan al-ulama itu adalah insan-insan yang sebenarnya adalah tadi itu cirinya. Apapun bidang ilmunya dia, apalagi yang bidang ilmunya agama Islam. Yang non agama pun ilmunya, ilmuwan itu ciri khususnya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah lebih kurang innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Lalu Allah katakan di sini, innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah itu Maha Agung lagi Maha Pengampun. Tinggal apakah kita suka bertobat, suka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kira-kira posisi ilmuwan pada umumnya dan ulama pada khususnya. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Banyak hadis maupun ungkapan asar-asar sahabat yang mencirikan sekaligus mencitra positifkan kaum ulama khususnya dan ilmuwan umumnya. Salah satunya ini termaktub dalam kitab Nasaihul Ibad yang disyarahkan oleh ulama kelahiran Indonesia tapi kalibernya dunia, yaitu Syekh An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, yang sampai sekarang masih tetap dikaji oleh banyak orang di mana-mana. Salah satunya disebutkan di sana, wa an aliin radhiyallahu anhu qala, dan dari Ali bin Abi Thalib, keponakan Rasulullah SAW sekaligus mantunya, karena beliau adalah suami dari Siti Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
salah satu dari 4 Khulafaur Rasyidin atau dari 5 Khulafaur Rasyidin yang memiliki khazanah intelektual moral yang sangat banyak. Satu-satunya ini yang khatib bacakan ini, la yazalud dinu wad dunya qaimain, tidak akan pernah lenyap agama dan dunia akan terus tegak dengan syarat, kata beliau, madamat arba'atu asya. Syaratnya ada 4 hal yang terus eksis, tidak lapuk kena hujan. Apa gerangan 4 itu? Pertama, kata beliau, madamal agniya la yabkhaluna. Selama orang-orang yang memiliki rezeki yang banyak, yang biasa disebut dengan orang kaya atau agniya di Al-Quran atau dhihaf dalam bahasa barat, dia tidak pelit, siap memberikan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya untuk kepentingan dalam istilah agama ada kepentingan fisabilillah, termasuk di dalamnya kepentingan sosial yang oleh agama dan undang-undang negara dinyatakan sebagai hal yang memang layak dibantu oleh orang-orang yang kaya itu tadi. Kenapa ini dinamberwankan, dinomorsatukan? Tentu ada rahasianya, meskipun rasanya sulit dikemukakan di kesempatan khutbah yang sangat terbatas. Yang kedua, wa madamal ulama'u ya'maluna ma amilu wa madamal juhala'u la yastabirruna mimma lam ya'lamu. Yang kedua, kalau pengen tegak terus dunia atau ad-din wa dunya itu, katanya kaum ilmuwannya yang punya ilmu, punya keterampilan, apalagi yang digolongkan ilmuwan dalam arti ilmuwan yang menguasai ilmu agama, yang di Indonesia lazim dibedakan. Kalau ulama itu sudah pasti adalah ustadz, kiai, jenengan, anjengan dan sebagainya. Seakan-akan ahli matematik itu bukan ulama, yang lain-lain bukan ulama. Itu sesuatu kekuatan sosial yang ada di kita. Nah, selama para ilmuwan khususnya ulama ini, kata beliau, mengamalkan ilmunya, bukan disampingkan apalagi disimpangkan. Apa yang dia ketahui abdikan untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan bangsa dan negara. Ilmu itulah yang diamalkan menurut Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, cirinya akan tetap eksis ad-dunya wad-din itu, atau ad-din wad-dunya itu, selama, maaf izin, orang-orang yang tidak pandai amat sebenarnya. Kalau ungkapan beliaunya terlalu tajam, al-juhala itu biasa diartikan bodoh, tapi khatib tidak menggunakan begitu. Orang yang tidak punya ilmu itu mestinya ya tidak bisa mencoba-coba. Nah, asalnya mengatakan al-juhala. Khatib tidak menyatakannya al-juhala. Orang-orang yang tidak pandai-pandai amat itu menurut Ali bin Abi Thalib, ya tidak usah memaksakan diri lah. Kira-kira begitu. Dalam bidang yang bukannya. Tapi kalau bidangnya dia insinyur yang hebat, bahkan juga serius alim, wah itu pasti memiliki nilai yang lebih tinggi lagi dibanding ya orang yang misalnya memiliki hanya satu cabang ilmu yang terbatas. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, katanya, wa madamal fuqara'u la yabi'una akhiratahum bidunya. Yang keempat itu akan tegak kehidupan din dan dunia itu selama masyarakat awamnya atau kebanyakannya itu, ini bahasa ini, maaf, khatib hanya menerjemahkan. Ya, layas la yabi'una akhiratahum. Jangan menjual belikan urusan akhirat dengan keduniaan. Itu bahasanya.
Suka tidak suka, setuju tidak setuju, kita memiliki hak untuk menentukan hidup dan kehidupan. Tapi ini sesekali kita menyimak nasihat orang-orang dahulu yang diabadikan oleh ulama kita di Indonesia, dalam hal ini Ali bin Abi Thalib, yang disyarahkan kitabnya oleh An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya senafas dengan eksistensi dan peran ilmuwan pada umumnya, ulama pada khususnya, seperti yang sudah Khatib sampaikan. Rasa-rasanya koplah kalau kita menyimak sebagai penutup khutbah ini kalamullah yang lain, masih dalam surat yang sama, yaitu surat Fatir atau surat ke-35, ayatnya yang sudah berubah, berpindah, yaitu ayat 38. Allah berkalam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalah fala mursilalahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Apa saja yang telah Allah anugerahkan kepada manusia, wabil khusus manusia mukmin dan mukminat, lebih spesifik lagi insan-insan mukmin yang tengah melaksanakan sholat berjamaah Jumat seperti kita sekarang ini, pasti diberikan anugerah yang luar biasa banyak dari Allah Subhanahu wa taala, yang oleh Al-Qur'an disebut rahmat, kasih sayang Allah. Bagaimana tidak hadirin jamaah Jumat ya Allah? Di balik ada orang yang sakit, kita doakan mudah-mudahan mereka segera sembuh. Banyak juga orang yang tidak sakit, tidak sibuk, belum tentu ke masjid untuk melaksanakan Jumat. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang sangat mulia. Itu rahmat yang luar biasa, yang hanya bisa dinikmati oleh kita yang melakukannya. Nah, fala mumsikalah, enggak mungkin itu bisa dihambat oleh siapapun, kata Quran. Kalau Allah sudah punya kehendak. Wama yumsik fala mursilalah, dan tidak akan pernah juga ada orang yang bisa menahan. Nah, kalau Allah sudah memberikan, enggak mungkin ada yang bisa memutuskan. Itulah nilai iman namanya. Apalagi cuma gerimis, hujan besar, masih banyak kita yang membawa payung dan lain sebagainya. Kenapa? Fala mursilalah, enggak bisa dihentikan, karena ini ada iman urusannya, kewajiban kita sebagai hamba Allah kepada Allah sebagai yang kita sembah al-ma'bud. Yang terakhir di ayat ini dikatakan wa kana Allahu wa huwal azizul hakim. Allah itu adalah Maha Agung dan Maha Bijaksana, tidak pernah akan bisa diintervensi oleh siapa, kapan, dan dimanapun. Kalau hidayah Allah sudah masuk ke dalam iman orang-orang mukmin dan mukminat. Oleh karena itu, hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita rawatlah iman kita dengan sebaik-baiknya. Kita rawat dengan hidayah Allah. Kita pelihara, kita punya diri, punya jiwa, punya keimanan. Walaupun punya nafsu, ada pencegahnya, karena Allah mengajarkannya begitu. Demikian dalam khutbah ini kami sampaikan. Mudah-mudahan eksistensi ilmuwan pada umumnya dan ulama pada khususnya, mari kita daya gunakan untuk kepentingan kemanusiaan yang jauh lebih besar dan lebih dahsyat lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقد قال عز من قائل وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عساكره إلى يوم الدين وأصلح جميع ولاة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذا بلدة طيبة مطمئنة مباركة ولسائر جميع بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون